Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Tang Yongsheng memandang Tan Yun, mengerutkan kening dan berkata, Yuner, sekarang Tuan Suci Nangong dan Tuan Suci Tuoba sudah mati, bagaimana Anda berencana untuk memperbaiki dua orang bijak agung selanjutnya, ucap dari Tang Yongsheng. Mata Tan Yun berkedip, dan dia berkata, dalam situasi saat ini, meskipun Huang Fu Shengzong saya memiliki kemampuan untuk menghancurkan dua orang bijak besar Nangong dan Tuoba, itu tidak memiliki kekuatan untuk menstabilkan. Jika orang-orang Huang Fu Shengzong duduk di dua orang bijak, saya takut bahwa segera, pemberi sanksi dari Zhongnan Xianshan akan membunuh dua orang bijak agung. Dan orang-orang selain Huang Fu Shengzong tidak tahu tentang hubungan Anda dengan Meng Yi, jadi menantu kecil ini punya rencana, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng tertawa, mari kita dengarkan, ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun berkata, ayah mertua, kamu bisa berpura-pura menyerang Huang Fu Shengzong kali ini, dengan dalih bahwa semua orang akan mati kecuali kamu, dan melarikan diri, ucap dari Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun berkata lagi, Anda berpura-pura melarikan diri dari pegunungan hukuman surgawi, sebelum Tuoba Lin dan Nangong Qingqian meninggal, karena aliansi mereka dengan Anda, dinasti Tang Xun, Anda diminta untuk memimpin dua dinasti suci terlebih dahulu. Tentu saja, dua dinasti suci yang agung bukanlah orang bodoh, dan mereka pasti akan curiga bahwa kamu mengambil kesempatan untuk mencaplok. Dengan cara yang sama, Anda mencaplok dua tempat suci besar, hanya untuk alasan yang tidak ada orang lain yang percaya atau tidak. Singkatnya, sangat penting bagimu untuk mencaplok dua dinasti suci yang agung, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Tang Yongsheng mengangguk dan berkata, kata-kata Yuner persis seperti yang saya inginkan, jadi mari kita putuskan, ucap dari Tang Yongsheng. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, dan Song Huixin, dan memerintahkan. Saya telah memberi Anda pil Yu Hua. Selanjutnya, tugas Anda adalah mengikuti ayah mertua dan kembali ke dinasti Tang Xun. Bantu ayah mertuaku untuk menghancurkan dua dinasti suci yang agung, mengerti, ucap dari Tan Yun. Bawahan mengerti, keempatnya berkata dengan hormat. Pada saat ini, Tang Yongsheng tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan kaget, Yuner, apa yang kamu katakan? Apakah Anda memiliki pil bulu? Ucap dari Tang Yongsheng. Nah, menantu memang memilikinya, saya siap memberikannya kepada Anda, ucap dari Tan Yun tersenyum. Benarkah ini, bagaimana mungkin, ucap dari Tang Yongsheng tergagap. Ayah mertua, pil Yu Hua disempurnakan oleh menantumu, dan ada beberapa di sini, Tan Yun tersenyum sedikit, ayah mertua, berapa banyak orang di dinasti Tang Xunseng dan klan Tang Anda yang masih memiliki kekuatan di ranah roh dan ranah kenaikan, ucap dari Tan Yun. Tang Yongsheng tersenyum pahit dan berkata, hanya ada 28 orang di alam roh, kecuali ayah mertua di alam Ascension, semuanya sudah mati, ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun secara alami jelas bahwa keluarga Tang, dinasti Tang Xunseng, orang-orang kuat lainnya di ranah kenaikan dan ranah-ranah roh semuanya dibunuh oleh Huang Fu Shengzong. Tan Yun meminta maaf, dan mengorbankan 100 pil sebening kristal dari cincin penyimpanan, dan obatnya ditangguhkan di depan Tang Yongsheng. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa itu adalah pil Yu Hua berkualitas tinggi, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena kejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa menantunya bisa memperbaiki pil Yu Hua yang sudah lama hilang. Setelah itu, Tan Yun meminta Tuoba Yingying untuk mengeluarkan pil domain dewa kualitas terbaik, pil Guiling domain dewa kualitas terbaik, pil domain fatal kualitas terbaik, dan pil Guiling domain fatal kualitas terbaik,
masing-masing 300, dan memberikannya kepada Tang Yongsheng. Tang Yongsheng terkejut melampaui kata-kata. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya jika dia dipukuli sampai mati, menantunya bisa memperbaiki pil anti langit yang telah lama hilang ini. Setelah dia menyingkirkan ramuan itu dengan tangan gemetar, dia tertawa sangat keras sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ayah, aku membuatmu tertawa, ucap dari Tang Mengyi bercanda. Tang Yongsheng berhenti tertawa, menatap Tang Mengyi dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Putri, setelah Yuner dan ayah melenyapkan semua musuh, ayah akan membawamu kembali ke dinasti suci Tangzun, dan membiarkan seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah ayah putri yang baik, dan putri dinasti Tangzun Seng. Ayahnya akan memberi tahu semua orang bahwa Tan Yun, putra langit yang bangga, adalah menantu Tang Yongshengku," ucap dari Tang Yongsheng. "Baiklah," ucap dari Tang Mengyi berbisik berharap setelah menganggukkan kepalanya, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah melirik Tan Yun, dia bertanya, "Ayah, apa identitas asli Tang Xinying? Dan juga, saya mendengar bahwa Anda menghapus kolam rohnya, dan menjadi gila, bagaimana dia sekarang?" ucap dari Mu Mengyi. Alasan yang lebih penting mengapa Tang Mengyi menanyakan pertanyaan ini adalah karena dia mengerti Tan Yun. Mengetahui bahwa Tan Yun tidak pernah melepaskan Tang Xinying di dalam hatinya. Setelah Tang Yongsheng menghela nafas, dia berkata, "Ada dua alasan mengapa saya tidak membunuh Nyonya Mu Feng. Pertama, saya ingin menyiksanya. Kedua, saya ingin menanyakan identitas asli Tang Xinying. Tapi kami Nyonya Mu Feng belum berbicara tentang hidup atau matinya. Mungkin Xinying hanyalah anak dari keluarga biasa di dinasti Mu Feng Seng. Mungkin dia memiliki identitas yang menonjol, hanya Nyonya Mu Feng yang tahu tentang itu. Ketika saya akan menyerang Huang Fusengzong, Xinying berusaha mati-matian untuk menghentikan saya, dan saya tidak menyerang, dan tidak membunuh Tan Yun," ucap dari Tang Yongsheng. Setelah berbicara, Tang Yongsheng menghela nafas, dan berkata lagi, "Saya tahu Xinying bukan darah dan daging saya juga ingin membunuhnya ketika dia masih kecil, tapi aku masih tidak bisa melakukannya. Kemudian Xinying tumbuh dan sangat cerdas dan berbakat, jadi saya menganggapnya sebagai hadiah dari surga setelah saya kehilangan anak saya. Dan menganggapnya sebagai permata di telapak tanganku, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa Xinying akan jatuh cinta padamu, Yuner. Pada saat itu, dia memaksaku untuk menyerang Huang Fusengzong. Dalam kemarahan, aku menghancurkan kolam rohnya dan memasukkannya ke penjara langit. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar merasa kasihan padanya." Petik 2, tapi itu aneh, ketika saya melepaskan Xinying beberapa tahun yang lalu, dia benar-benar memulihkan kewarasannya, dan Lingqi juga sudah sembuh, ucap dari Tang Yongsheng. Mendengar ini, Tang Mengyi meraih lengan kanan Tang Yongsheng, dia tersenyum dan berkata, "Ayah, Xinying bisa sembuh, itu karena Tan Yun memurnikan 3 jenis ramuan untuknya, obat itu dibawakan oleh orang lain untuknya," ucap dari Mu Mengyi. "Benarkah?" Tang Yongsheng menatap Tan Yun dengan kaget. "Yuner, bisakah kamu menyembuhkan jika Lingqi dihapuskan?" ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun berkata dengan jujur, "Selama Lingqi dihancurkan, fungsi tubuh orang lumpuh dapat menahan kekuatan obat dari pil obat, dan mereka dapat disembuhkan." "Ayah mertua, di mana Xinying sekarang? Menantu ingin melihatnya," ucap dari Tan Yun. "Aduh." Tang Yongsheng menghela nafas, matanya ada rasa menyalahkan diri dan kerinduan yang mendalam. "Yuner, setelah saya membiarkan Xinying meninggalkan penjara, saya masih marah, jadi saya tidak pergi menemuinya. Selama 7 hari berturut-turut, setelah menyapa saya tidak bisa tidak mengunjunginya, tetapi kemudian saya tahu bahwa Xinying, anak itu, telah meninggalkan dinasti Tangzun sendirian. Bahkan Tangxi, pangeran ke-6 yang paling mencintainya, tidak tahu kemana dia pergi.
Tang Xi memberitahuku bahwa Xi Ying meninggalkan tempat menyedihkan dinasti Tang Zun dan tidak akan pernah kembali, ucap dari Tang Yongsheng. Setelah mendengarkan, Tan Yun memandang di langit malam yang luas di luar aula, kerutan dan senyum Tang Xi Ying muncul di benaknya. Tan Yun merasa kosong di hatinya, dan berkata dengan suara masam, "Xi Ying, dari mana saja kamu? Surga dan bumi itu besar, kapan kamu dan aku akan bertemu lagi?" ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Tan Yun percaya bahwa dia tidak pernah memaafkan siapapun, tetapi hanya berutang terlalu banyak pada Tang Xi Ying. Tang Mengyi mengambil kekhawatiran Tan Yun ke matanya, dia mengambil langkah maju, membuka giginya dengan ringan, dan berkata, "Tan Yun, Xi Ying memiliki karakteristiknya sendiri, kita dan dia akan bertemu suatu hari nanti," ucap dari Mu Mengyi. Pada saat ini, Tang Yongsheng memandang Tan Yun dan berkata dengan tulus, "Yuner, Xi Ying adalah gadis yang pemarah, aku bisa merasakan bahwa dia sudah sangat mencintaimu sehingga dia tidak bisa menahan diri, jadi dia akan mati untukmu, dan aku menyerang Huang Fu Shengzong. Setelah aku kembali ke dinasti Tang Zun, aku akan mengirim orang-orang kuat untuk menemukan Xi Ying, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang dia," ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun mengangguk setelah mendengar ini. Tang Yongsheng menatap Tang Mengyi lagi, matanya tajam dan berkata, "Setelah ayah kembali, Nyonya Mu Feng pasti akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian," ucap dari Tang Yongsheng. "Ayah, jangan," Tang Mengyo menggelengkan kepalanya, "Ayah, meskipun putrimu juga membenci Nyonya Mu Feng, tidak peduli apa alasannya sebelumnya, dia juga tidak jahat pada putri ini. Jadi putri ini berharap ayah tidak akan menyiksanya lagi. Hari ketika putri ini kembali ke dinasti suci Tang Zun, aku memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya. Putri akan membunuhnya dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam ibuku," ucap dari Mu Mengyi. "Oke, aku berjanji padamu untuk ayahmu," ucap dari Tang Yongsheng memandang Tang Mengyi dan berkata dengan enggan, "Ayah pergi, jaga dirimu," ucap dari Tang Yongsheng. Tang Yongsheng meletakkan tangan Tang Mengyi 8 di tangan Tan Yun, dan menasihati, "Putriku diserahkan kepadamu," ucap dari Tang Yongsheng. Tan Yun mengepalkan tangan giok Tang Mengyi, dan berkata dengan keras, "Kamu dapat yakin, anakmu, menantumu harus menjaga mutiaramu dengan baik," ucap dari Tan Yun. "Aku percaya padamu," ucap dari Tang Yongsheng. Setelah Tang Yongsheng tersenyum sedikit, dia mengambil Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin dan meninggalkan Huang Fu Shengzong. Lalu, Tan Yun dan beberapa putri, mereka memilih untuk mundur ke ranah. Sebelum mundur, Tuo Bai Yingying memerintahkan leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, untuk menjaga pintu keluar gerbang alam rahasia, dan menggunakan indera spiritualnya untuk menutupi Gunung Enam Jari, yang berjarak 6 juta mil, untuk mencegah musuh datang. Waktu berlalu, 1 tahun telah berlalu. Selama tahun ini, sebuah peristiwa besar terjadi yang menyebabkan sensasi di benua hukuman surgawi. Di sisi lain, dinasti Tang Zun yang menghancurkan dinasti Nangong dan dinasti Tuoba dengan besi dan darah, dan mencaplok 2 dinasti. Hal ini mengejutkan keluarga kerajaan Huang Fu di luar pegunungan hukuman surgawi. Guru suci Huang Fu segera memerintahkan dinasti suci Huang Fu untuk memasuki tahap persiapan secara menyeluruh untuk mencegah dinasti Tang Zun menyerang. Waktu berlalu, dan 7 bulan lagi berlalu. Di alam rahasia Huang Fu, di alam suci gerbang suci, di lembah peri nomor 1. Tan Yun yang sedang duduk bersila di lantai 12 dari menara suci yang sangat indah, memancarkan aura kesempurnaan agung dari alam roh. Betul sekali. Selama periode ini, roh abadi Hongmeng ke-10 berasal dari kolam Tan Yun, memasuki kesempurnaan agung alam roh. Tepat ketika Tan Yun hendak mundur, suara wanita yang gugup dan cantik datang dari luar, "Tuan, bawahan ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan," ucap dari Huixin. "Huixin,
Tan Yun mengerutkan kening, dan membuka pintu menara dalam satu pikiran. Masuk, ucap dari Tan Yun. Song Huixin yang berpakaian hitam, terbang ke menara dan Tan Yun bertanya, katakan apa yang terjadi, ucap dari Tan Yun. Song Huixin dengan hormat berkata, Tuan, Zhongnan Xianshan mengirim lusinan orang ke dinasti Tangzun, memanggil Tuan Suci Tangzun, dan memerintahkan Tuan Suci Tangzun dengan nada kuat untuk menemukan seseorang yang dapat menggunakan seni pedang pemotongan Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng. Pada saat itu, bawahan berada di sampingnya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa para penyendiri di alam Ascension Zhongnan Xianshan memadatkan gambar memori. Bawahan merasa bahwa susunan pedang tengah dan seni pedang gambar dalam gambar memori berbeda dari yang Anda lemparkan itu persis sama. Tuan Suci Tangzun memberitahu para pemberi sanksi bahwa dia belum pernah melihat seni pedang pembantaian Hongmeng atau formasi pedang pembantaian Hongmeng, tetapi para pemberi sanksi itu memerintahkan Tuan Suci Tangzun untuk memeriksa semua orang dari dinasti Tangzun. Jika tidak melaporkannya, dia akan membunuh Tuan Suci Tangzun, ucap dari Song Huixin. Mendengar ini, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba berdiri. Matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Aku mengerti, kamu bisa pergi dan membantu ayah mertuaku, ucap dari Tan Yun. Bawah dan patuh, ucap Song Huixin menerima perintah itu dan pergi. Tan Yun berkata dengan kejam. Hanya Meng Yi, Su Bing, Yukin, Xiao, Xianer, Zian, dan Yingying yang tahu bahwa nama-nama seni pedang dan formasi pedangku, kecuali mereka, lihat daratan hukuman surga, itu adalah beberapa orang tahu. Dan sekarang para pemberi sanksi di Zhongnan Xianshan telah mengetahui bahwa, jika saya tidak salah, itu pasti Tuan Istana Enam Surga setelah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Enam Surga, yang menaklukkan Zhongnan Xianshan dan setelah memadatkan penampilan seni pedang dan formasi pedang saya melalui kesadaran spiritual, dia memberitahu para pemberi sanksi untuk membiarkan orang-orang tua ini membunuh saya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencibir, sekarang ayah mertua saya telah bersatu, Nangong, Tuoba, dan Tangzun San. Dinasti Suci Agung, dia tidak akan mengkhianati saya. Dan sejauh ini, Sekte Suci Huangfu saya belum berperang melawan dinasti Suci Huangfu, jadi semua orang di dinasti Suci Huangfu tidak akan tahu itu. Orang yang dicari Zhongnan Xianshan adalah saya. Orang tua, jika Anda ingin menemukanku, itu tidak akan semudah itu, mungkin, ketika Anda menemukanku, aku akan dapat membunuh kelompok Anda di ujung jari Anda, ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun duduk di tanah dan mulai berlatih tubuh hegemoni Hongmeng. Dia masuk ke dalam meditasi dan datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah kolam spiritual dan berdiri di udara. Dalam satu pemikiran, 9 helai cairan surgawi Hongmeng terangkat dari cairan Hongmeng yang seperti lautan, perlahan-lahan berputar di sekelilingnya, berubah menjadi gumpalan cairan, dan mengebor alisnya dari kejauhan. Kemudian cairan ilahi Hongmeng mulai melunakkan fitur wajah dan telinganya. Di bawah erosi cairan surgawi Hongmeng, telinga dan fitur wajah Tan Yun mulai menghilang, dan kemudian di rongga matanya yang kosong, cairan surgawi Hongmeng mengembun menjadi penampilan teropong. Waktu di menara, 50 tahun kemudian, telinga dan fitur wajah Tan Yun telah memadat, yang berarti bahwa ia telah menyelesaikan tahap puncak badan air Hongmeng tingkat ke-9. Selama Tan Yun dipromosikan ke tahap pertama alam kenaikan, dia akan memasuki tubuh hegemoni Hongmeng urutan ke-10 yang lebih kuat, yaitu tubuh api Hongmeng. Tan Yun tenang, seperti batu, diam, hari demi hari, tahun demi tahun. 600 tahun kemudian di menara lantai 12, di atas langit di atas lembah abadi nomor 1, tiba-tiba ada awan gelap dan guntur dan kilat. Angin kencang bertiup, seperti awan gelap air pasang hitam yang bergelombang, menelan area lembah abadi nomor 1, dengan radius 80.000 mil, momentumnya sangat menakutkan. Itu benar,
Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang alam Ascension sekarang, menyebabkan malapetaka datang. Kesengsaraan primordial hidup dan mati di alam Ascension akhirnya tiba. Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tertawa gembira, hahaha, aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama. Aku memasuki alam Ascension, kenaikan bulu sudah dekat, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menekan kegembiraannya dan terbang keluar dari menara suci Linglong di langit. Dalam kehampaan yang ditutupi oleh awan gelap, setiap langkah yang dia ambil, dia melintasi 13.000 mil. Sosok itu berkedip beberapa kali, dan kemudian muncul di atas air terjun di bagian terdalam dari alam rahasia berjasa. Tan Yun berdiri di udara, tinjunya mengepal erat, dan tubuhnya melonjak hingga 200 kaki. Dia menatap awan gelap yang menakutkan di langit, dan pupil matanya yang besar menunjukkan ketakutan dan keinginan yang dalam. Yang ditakuti Tan Yun adalah kekuatan kesengsaraan primordial hidup dan mati di alam Ascension. Pada saat yang sama, apa yang dia rindukan adalah bahwa kesusahan itu berhasil dan kekuatannya sangat meningkat. Boom, boom. Guntur memekakkan telinga, seolah-olah para dewa mengaum pada manusia yang memprovokasi diri mereka sendiri. Ayo, aku khawatir kamu tidak akan berhasil, ucap dari Tan Yun. Suara arogan Tan Yun sepertinya membuat marah para dewa. Tiba-tiba, dalam kehampaan yang runtuh, bencana emas halus yang mengandung kekuatan surga emas, seperti naga emas, menukik dan membombardir Tan Yun. Bang! Dalam suara gouge yang tumpul, malapetaka pertama menghantam dada Tan Yun. Tiba-tiba, dada Tan Yun meledak, memperlihatkan beberapa tulang rusuk emas, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya seperti gunung, seperti meteorit emas, meledak ke tebing di dalam air terjun. Dari sini, dapat dilihat bahwa kesengsaraan di alam kenaikan sangat kuat. Anda tahu, ini adalah bencana pertama. Ayo, dengan raungan seperti binatang buas, Tan Yun bergegas keluar dari air terjun dari tebing dan memanjat dengan basah di langit, awan gelap keluar, seperti naga halus dan hijau, dan membombardir Tan Yun dengan panik lagi. Boom, boom. Dalam keruntuhan kekosongan 30.000 mil, bencana Hongmeng ketiga dari kekuatan surga air mengikuti di belakang. Diikuti oleh kekuatan api keempat, kekuatan surga, bencana Grand Mist dari tanah kelima, kekuatan angin keenam, kekuatan guntur ketujuh, dan kekuatan, kedelapan kalinya, kekuatan surga ruang ke-9, dan kekuatan kematian ke-10, kesengsaraan alam semesta, menuju Tan Yun satu demi satu. Bang! Dalam raungan berat, kekuatan Dao Surgawi, kesengsaraan surgawi Hongmeng, membombardir dada Tan Yun. Yang berada di ribuan kaki di bawah, di kolam air jernih dengan radius 100 mil. Tabrakan. Bang bang bang. Sebelum Tan Yun bergegas keluar dari kolam, atribut ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9 dan ke-10 dari Grand Primordial Tribulation membawa gelombang mengerikan ke langit, memasuki Bishuitan, mereka membombardir Tan Yun satu demi satu. Saat danau tenang, darah Tan Yun menodai danau. Wosh! Pada saat ini, leluhur kedua penegak hukum, Guan Xuankong, bergegas jauh-jauh dari gerbang alam rahasia dengan ekspresi panik. Ketika dia ingin melapor masalah mendesak kepada Tan Yun, dia kebetulan melihat Tan Yun diledakkan ke dalam air jernih oleh kesengsaraan surgawi melalui indera spiritualnya. Apa bencana Master Sekte ini, mengapa begitu kuat, ucap dari Guan Xuankong menyelimuti kolam Bishui melalui kesadaran spiritualnya dari kejauhan. Ketika dia khawatir, dia tiba-tiba menemukan sesuatu, dan ada kepanikan dan keterkejutan di matanya yang keruh. Namun, di awan gelap di atas Bishuitan, bencana multiwarna yang tebalnya ribuan meter dan panjangnya puluhan ribu meter, seperti naga yang bergegas keluar dari zaman kuno, meluncur keluar dari awan gelap. Apa yang benar-benar mengejutkan Guan Xuankong bukanlah ukuran perampokan yang besar,
Tetapi meskipun dia berada puluhan ribu mil jauhnya, dia jelas merasa bahwa perampokan seperti naga kuno itu dipenuhi dengan emas, kayu, air, api, tanah, dan air pada saat yang sama angin dan guntur, waktu, ruang, dan kematian adalah 10 jenis kekuatan surga. Guan Xuankong belum pernah mendengar atau melihat apapun. Master Sekte, malapetaka akan datang, hati-hati, ucap dari Guan Xuankong berteriak dengan suara serak. Jangan khawatir, kecuali aku ingin mati, malapetaka ini tidak akan membunuhku sama sekali, ucap dari Tan Yun. Raungan bergema di langit. Gelombang besar bisuitan naik ke langit, dan Tan Yun bergegas keluar dari kolam dan naik ke langit lagi. Pada saat ini, Tan Yun sangat tragis sehingga Guan Xuankong tidak tahan untuk melihat secara langsung. Dia tidak bisa dikenali lagi, memperlihatkan tulang pipi emasnya. Terutama dada, lengan, dan kakinya telah kehilangan 30% daging dan darahnya. Boom! Segera, puluhan ribu mil langit runtuh satu demi satu, dan bencana seperti naga yang berwarna-warni menukik turun dari langit menuju Tan Yun yang mengesankan. Bencana belum datang, dan Yue yang luar biasa akan menghancurkan tebing setinggi 50.000 meter di air terjun. Bang! Pada saat berikutnya, bencana terakhir dari kesengsaraan primordial hidup dan mati di alam Ascension, seperti naga kuno dengan mulut besar, menelan Tan Yun ke perutnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Mata Guan Xuankong putus asa, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan bencana yang begitu kuat, raja yang terluka parah jauh lebih sedikit terbunuh, ucap dari Guan Xuankong. Bencana seperti naga runtuh di udara, tetapi kerangka emas besar jatuh dari langit menuju kolam air biru. Tidak, Guan Xuankong berteriak dengan sedih, Tuan Sekte. Tuan Sekte, Anda tidak bisa mati. Suara Guan Xuankong datang tiba-tiba, dalam pandangannya yang sulit dipercaya, tetapi di awan gelap, taburi dengan kekuatan masa depan cerah yang penuh dengan nafas kehidupan. Setelah lembut dan penuh vitalitas, kekuatan masa depan yang cerah menyelimuti Tan Yun, dan Tan Yun tiba-tiba melayang di udara. Segera setelah itu, Tan Yun yang terluka parah, pulih dari tulang ke darah dan daging ke daging dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, Guan Xuankong merasa bahwa ledakan yang tak tertandingi meletus dari tubuh Tan Yun, membuat dia gemetar. Napas yang kuat, Guan Xuankong bersemangat dengan tidak jelas, terlalu bagus. Tidak hanya Master Sekte tidak mati, tetapi dia juga berhasil mengatasi bencana dan dipromosikan ke alam Ascension, ucap dari Guan Xuankong. Ketika Guan Xuankong bersemangat, Tan Yun yang berdiri di ketinggian 200 kaki di udara, telah pulih dari luka-lukanya. Jika Anda dapat melihat ke dalam linci Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa di luar roh abadi Hongmeng pertamanya, gerbang negeri dongeng yang awalnya kabur telah menjadi gerbang kenaikan di wilayah bagian Hongmeng. Itu berarti Tan Yun telah memasuki alam Ascension tingkat pertama. Perasaan menjadi kuat dan lama hilang telah kembali, ucap dari Tan Yun berdiri di udara, memejamkan mata, dan wajahnya yang tampan penuh dengan kenyamanan. Saat Tan Yun melangkah ke alam Ascension, dia merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah mengangkat tangan dan kakinya dapat menghancurkan langit dan menghancurkan sungai. Rambut Tan Yun beterbangan, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat melonjak ke langit. Dalam nafas, kesadaran spiritual mencapai 60 juta mil sebelumnya. Kemudian, pancaran spiritual terus mendaki hingga mencapai 73 juta mil. Apa konsep ini? Untuk mengetahui 7 kemampuan utama dari alam Ascension biasa, jangkauan kesadaran spiritual hanya 70 juta mil. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Itu setengah poin lebih kuat dari jiwa pembudidaya lapisan ke-7 dari alam Ascension. Tan Yun menarik kembali indera spiritualnya dengan kepuasan, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi ketinggian normal, dia langsung mengenakan jubah ungu. Wosh!
Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, mengambil 3 langkah dari kekosongan, dan kemudian melintasi kekosongan 45.000 mil dan muncul di depan Guan Xuankong yang bersemangat. Bawahan, memberi selamat kepada Master Sekte, memasuki alam Ascension, ucap dari Guan Xuankong penuh hormat, dengan ekspresi kagum di matanya. Ya, Tan Yun sedikit mengangguk dan bertanya, baru saja ketika Master Sekte sedang melintasi bencana, aku menemukan kamu datang terburu-buru, apa yang terjadi, ucap dari Tan Yun. Guan Xuankong berkata dengan jujur, melapor kepada Master Sekte, seorang pria berusia 90 tahun dengan basis kultivasi yang tak terduga, ayah Jin Taisui, yang mengaku sebagai patriark klan Jin, sekarang berada di luar gerbang gunung, menghinamu dan memintamu untuk bertarung, ucap dari Guan Xuankong. Mendengar ini, sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat, oke, Master Sekte ini tahu, ayo pergi dan lihat, ucap dari Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan terbang keluar dari alam rahasia berjasa, dalam beberapa napas, dan butuh 2 detik untuk terbang melalui kekosongan lebih dari 1,2 juta mil dan muncul di rumput berumput di bawah gerbang rahasia dunia. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa Shen Subing dan Shen Suzhen sekarang berada di tingkat pertama dari alam Ascension, sama seperti dia. Tuoba Yingying, Yukin, Xianer, Tang Mengyi, Xiao, Suezian, dan Nangong Ruksue kini telah memasuki alam kesempurnaan alam roh. Dan pada saat ini, Feng Tianlun dan Feng Zhuangru, kepala tetua klan Feng, yang telah mengambil pil Ascension yang disumbangkan oleh Tan Yun, sekarang adalah kultivator di alam Ascension tingkat kedua. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan tertinggi Huang Fu Shengzong telah meningkat pesat. Setelah menyapa semua orang, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menyelubungi seorang lelaki tua berusia 90-an dalam kekosongan di luar gerbang alam rahasia, dan menemukan bahwa dia adalah kekuatan tingkat ketujuh dari alam Ascension. Pada saat yang sama, Jin Taisui, yang berdiri di langit, meraung. Tan Yun, kamu membunuh kedua putraku, membunuh cucuku, dan membantai keluarga Jinku. Kebencian ini tidak akan dikenakan oleh langit, kamu mengerti, dan matilah, ucap dari Jin Taisu. Boom! Dalam raungan itu, Jin Taisui melambaikan tangan kanannya, dan segera, 5 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, dan bumi saling terkait dan terjalin, seperti bor warna-warni yang besar, menggila mengebor pintu alam rahasia. Mencoba untuk menghancurkan gerbang alam rahasia. Namun, setelah 5 kekuatan surga hancur, gerbang alam rahasia masih utuh. Tepat ketika Jin Taisui marah, tiba-tiba, suara sarkastik Tan Yun datang dari dalam pintu alam rahasia, orang tua, kualifikasimu cukup bagus, tapi kamu milik 5 jiwa. Atribut 5 jiwa adalah bakat terbaik, tetapi bakat dan pemahaman Anda telah sampai pada seekor anjing. Kamu adalah alam Ascension tingkat pertama yang bermartabat 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang setelah 10.000 tahun telah berlalu, kamu sebenarnya adalah alam Ascension ketujuh, apakah kamu pikir kamu tidak berguna, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, Jin Taisui wajahnya memerah karena marah, anak Tan Yun, kamu hanya bisa bertarung dengan kata-kata, dewa ini akan membakarmu menjadi abu hari ini, ucap dari Jin Taisu. Apa yang Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa Jin Taisui pergi ke Istana Nether tanpa batas untuk mendapatkan pencerahan setelah dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Ascension 5.000 tahun yang lalu. Sampai setahun yang lalu, setelah dia memasuki tingkat ketujuh dari alam Ascension, dia ingin kembali ke keluarga Jin untuk mengunjungi 2 putra dan cucu secara sekilas. Tetapi yang membingungkannya adalah bahwa wilayah rahasia keluarga Jin kosong dan ditumbuhi rumput liar, seolah-olah telah ditinggalkan selama beberapa dekade. Selama masa Huang Fu Shengzong, Tan Yun memimpin Huang Fu Shengzong yang kuat untuk membantai semua orang di keluarga Jin.
Dia sangat marah, dan dengan sangat marah, dia terbang sampai ke pegunungan hukuman surga, dan ketika dia berada di pegunungan hukuman surga, dia tidak memperhatikan 6 monumen batas di Gunung Enam Jari. Saat ini, Jin Taisui hanya punya satu pikiran, yaitu membalas dendam karena Huang Fu Shenzong menghancurkan klan Jin. Sebenarnya Jin Taisui berpikir itu tidak mungkin sama sekali. Karena dia tahu bahwa selama para biarawan dipromosikan ke tingkat keempat dari alam Ascension, mereka akan pergi ke Zhongnan Xianshan, atau istana terpencil yang tak terukur. Pada saat ini, kalimat Tan Yun berikutnya membuat Jin Taisui marah. Orang tua, raja ini telah mendirikan monumen batas Huang Fu di Gunung Liuzi, yang berjarak 6 juta mil barat. Anda tidak hanya melintasi monumen batas, tetapi juga berani berlari liar di depan gerbang gunungku. Anda hanya memiliki satu konsekuensi, dan itu adalah jalan buntu, ucap dari Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengirim transmisi suara ke semua orang, jangan keluar, aku akan membunuhnya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, hati-hati, ucap Sen Subing dan beberapa transmisi suara wanita mendesak. Meskipun gadis-gadis itu tidak dapat melihat alam Jin Taisui, mereka tahu bahwa Tan Yun bukanlah orang yang sembrono. Jin Taisui sangat marah dan berkata, monumen batas omong kosong apa, dewa tidak tahu, dewa hanya tahu bahwa hari ini Huang Fu Shenzong Anda harus mengubur saya dengan keluarga Jin, ucap dari Jin Taisu. Pada saat ini, Jin Taisui tidak berpikir bahwa Huang Fu Shenzong bisa menjadi lawannya. Boom! Segera, pintu ke alam rahasia terbuka, dan saat berikutnya, bayangan ungu terbang keluar dari pintu alam rahasia, berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu, berdiri di langit di luar dengan Jin Taisui. Hah, Jin Taisui tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fu Shenzong benar-benar berani menantangnya. Tetapi ketika dia melihat bahwa pemuda berjubah ungu di depannya adalah Tan Yun yang dia kenal, pupil matanya menyusut, dan ketika dia menyadari bahwa Tan Yun baru berada di tingkat pertama dari alam Ascension, wajahnya yang keriput digantikan oleh yang mengerikan. Menurut pendapatnya, pasti Tan Yun tidak bisa melihat kekuatannya sendiri, dan mati dengan arogan dan bodoh. Tan Yun membenci Jin Taisui, dan nada acuh tak acuhnya mengungkapkan arti mendominasi dunia dan memandang rendah segalanya, biarkan aku, Huang Fu Shenzong, dikuburkan bersama keluarga Jinmu. Orang tua, aku ingin bertanya, siapa yang memberimu keberanian, ucap dari Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Jin Taisui tertawa dengan marah, semut biasa dengan tingkat pertama dari alam Ascension berani menjadi sombong di depan dewa, ucap dari Jin Taisui. Setelah berbicara, dia berubah dan tiba-tiba muncul di atas Tan Yun, dan tangan kanan tiba-tiba menekan Tan Yun. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.